ketika hujan turun, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah karena itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila hujan tertahan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beristisqa. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Begitu pula para sahabat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta Nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada para peramal hujan dan peramal cuaca dan seterusnya, ya, pawang hujan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha menurunkan dan menghentikan hujan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah turunnya hujan. Turunnya hujan dari langit yang menjadi sebab kehidupan bumi ini. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan sebagai air untuk bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Dalam surat Al-Furqan ayat 48 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami turunkan dari langit air yang suci untuk mensucikan. Dan terkadang pula Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan sebagai rizqi, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qaf, surat Qaf ayat 9 sampai ayat 11. Allah berfirman, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Dan kami turunkan dari langit air yang berkah. فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Maka dengannya kami tumbuhkan kebun-kebun yang rindang dan juga biji-bijian yang dapat dipanen. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ. Dan juga pohon-pohon kurma yang menjulang tinggi, laha tal'un nadid, yang memiliki mayang yang bersusun-susun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan rizqan lil ibad, yang demikian itu sebagai rizki, sebagai karunia untuk hamba-hamba kami. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan dengannya, dengan air hujan, kami hidupkan negeri yang mati, negeri yang kering, yang tandus. Kadzalikal khuruj. Demikianlah proses kebangkitan. Maka ada 3 hikmah yang besar dari hujan yang bisa kita ambil dari surat Hajj yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, atau dalam surat Al-Hajj yang akan kita sebutkan ayat 5 sampai ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat." Dan kamu lihat bahwa bumi itu kering. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma', maka kemudian kami pun turunkan kepadanya atau turunkan di atasnya air. Maka yang terjadi adalah ihtazzat warabat, maka hiduplah bumi itu.
dan menjadi subur, menumbuhkan wa ambatat min kulli zawjin bahij, menumbuhkan semua atau berbagai jenis tumbuhan yang indah. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itu karena Allah lah zat yang maha hak, yang maha benar. Wa annahu yuhyil mauta, dan dialah zat yang maha menghidupkan segala yang sudah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sungguh hanya Allah yang mampu, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan sungguhnya Allah adalah zat yang mampu menghidupkan yang ada di dalam kubur. Maka pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini adalah bahwa hujan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, wa annahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu, Allah kuasa atas segala sesuatu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan awan-awan tersebut, kemudian langit menjadi gelap, kemudian Allah turunkan air hujan dengan jumlah yang layak, dengan bentuk yang layak, butiran-butiran. Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan dengan jumlah yang besar sebagaimana danau ditumpahkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan butiran-butiran yang lembut, dan juga airnya adalah air yang tawar, bukan air yang asin, sehingga ketika air hujan rasanya asin maka akan binasalah manusia. Maka ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat di atas adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan mengingatkan kepada kita akan hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, wa annahu yuhyil mauta, dan sungguh dialah yang menghidupkan setiap yang mati. Sebagaimana bumi yang kering, bumi yang tandus, tumbuh-tumbuhan yang telah mati kemudian menjadi hidup, menjadi tumbuh dikarenakan air hujan, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita semua yang sudah mati, kita semua yang sudah berada di dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan kita, menghidupkan kita kembali, untuk dihisab, untuk ditanya, untuk diminta pertanggungjawaban atas umur kita, atas kehidupan kita selama di dunia. Kemudian ikhwati fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwa hujan memberikan keteguhan atau meneguhkan tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha benar, yang maha hak. Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, yang benar untuk disembah. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dan juga menghentikannya. Maka tidak pantas seseorang untuk meminta diturunkan hujan, atau bahkan meminta untuk dihentikan hujan, meminta keselamatan, meminta rizki dan seterusnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita melihat hujan turun dengan begitu derasnya, maka hendaknya kita ingat bahwa yang berhak disembah, yang berhak untuk dimintakan, yang berhak untuk dipanjatkan doa kepadanya hanyalah Allah semata, Rabbuna Azza wa Jalla. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika hujan turun, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah, karena itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila hujan tertahan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beristisqa. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Begitu pula para sahabat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta Nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
bukan kepada para peramal hujan dan peramal cuaca dan seterusnya, pawang hujan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha menurunkan dan menghentikan hujan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hujan yang kita rasakan banyak turun di hari-hari ini. Karena hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Rahmat bagi hamba-hamba yang muslim, mukmin, bagi orang-orang yang beriman. Dan juga hujan terkadang bisa menjadi azab, menjadi cobaan, menjadi ujian kepada orang-orang yang durhaka. Azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa hujan yang deras yang membawa malapetaka. Allah Subhanahu wa taala sering timpakan hujan sebagai azab kepada kaum-kaum yang durhaka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Nuh alaihissalam dan juga kaum Lut alaihissalam. Oleh karenanya hendaknya kita selalu bertobat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hujan turun. Kita jauhi dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi sebab terhalangnya bencana, hujan yang berupa bencana. Dan ingatlah bahwa ketika kita syirik, kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mampu menurunkan hujan dengan jenis azab, hujan yang berujung kepada musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dan kami turunkan kepada mereka hujan yang deras. Amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Hujan yang diturunkan adalah hujan batu, bukan lagi hujan air yang lembut, tetapi hujan batu. Maka lihatlah bagaimana akhiran, bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah amal saleh. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kita semua hujan yang lembut yang membawa keberkahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت خير من زكاها. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.